Nah, kalau makanan kita halal dan baik, perilaku kita seperti itu apa gunanya? Bahkan ada bupati yang baru dilantik 3 bulan sudah dicocok KPK. Dalam Taurat itu babi itu juga diharamkan. Tapi mengapa saudara kita penganut Kristen itu kayak dianggap halal? حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Apa yang dimakan, dengan cara apa dia memperoleh makanan itu, ini akan memberikan pengaruh kepada watak seseorang. Makanya Quran memerintahkan supaya orang hanya makan yang halal dan baik saja. Makanan yang halal bukanlah hanya makanan yang tak dilarang menurut hukum, tetapi makanan yang halal pun menjadi tidak halal apabila diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik, seperti mencuri, menipu, merampok, menyuap, korupsi, dan sejenisnya. Maka dalam hadis disebutkan yang menyuap dan yang disuap semuanya adalah neraka. Karena barang yang dimakan bagaikan memasukkan bara api ke perutnya sendiri. Di berita TV, barangkali Bapak Ibu melihat berita yang paling terbaru tentang suap menyuap yang sudah digiring KPK, dijadikan tersangka. Bahkan ada bupati yang baru dilantik 3 bulan sudah dicocok KPK. Quran mengakui adanya hubungan antara jasmani dan rohani manusia. Maka makanan itu sangat punya peran penting dalam membentuk watak seseorang. Ini bukan saja jenis makanan
seseorang, tapi di daerah-daerah tertentu ada makanan-makanan tertentu yang dikonsumsi seseorang karena pengaruh iklim, pengaruh daerah itu juga sangat berpengaruh. Bagi orang-orang yang beriman ini ada aturan khusus, aturan tambahan. Bukan saja makanan itu halal, boleh dimakan, tapi makanlah dengan aturan-aturan yang dianjurkan oleh Islam, termasuk berhenti makan sebelum kenyang. Kira-kira ini bisa enggak? Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Padahal kita biasanya sebelum habis ya sulit untuk berhenti. Artinya kita memberi kesempatan di lambung kita itu jangan terlalu penuh oleh makanan karena juga perlu oksigen. Nah, agar seimbang. Karena walaupun makanan itu halal dan baik, kalau berlebihan akibatnya juga kurang baik. Jadi aturan khusus bagi orang yang beriman, makanlah barang yang halal dan baik dan jangan melebihi batas. Ini barangkali itu sebagai pembuka pembahasan Rukuk 21 bab makanan yang dilarang. Monggo Bapak Ibu sekalian barangkali untuk meneruskan, siapa dulu? Sebetulnya kita itu yang jelas yaitu sudah tahu semua teman-teman. Hanya saja di sini saya berhubung temanya makanan yang dilarang. Jadi saya tadi buka-buka menemukan yaitu ada 12 macam. Yaitu bangkai, daging babi, hewan yang mati dengan tidak menyebut nama Allah, dan darah. Sudah diterangkan yaitu dalam surat 5 ayatnya 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, dan yang ditanduk dan terkamuk binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dalam Taurat itu babi itu juga diharamkan. Tapi mengapa saudara kita penganut Kristen itu dianggap halal? Orang Kristen itu menganggap halal karena dalam Efesus, yaitu perjanjian baru, kitab yang dibawa oleh Nabi Isa, Efesus pasalnya 5, yaitu dengan datangnya Yesus itu hukum Taurat yaitu akan dihapus. Padahal tadi dalam Matius diterangkan dengan aku datang hendak merombak kitab nabi-nabi. Aku datang hanya untuk menggenapkan. Tapi di dalam Efesus itu menjelaskan dengan datangnya nabi suci. Nah, dengan datangnya Yesus itu untuk merombak kitab yang terdahulu. Jadi ini yang jelas bertentangan. Jadi yang jelas bertentangan dan tidak sama dengan kitab kita. Kalau kitab kita itu tidak ada ayat yang bertentangan, itu tidak ada. Nasi mansuh itu tidak ada. Karena dalam itu diterangkan dalam surat 4 ayatnya 82. Itu tidak ada. Kalau dalam kitab yaitu Alkitabnya saudara Kristen banyak yang bertentangan. Saya hanya memberi pandangan dengan adanya zaman sekarang ini. Ini saya mengatakan ini kenyataan kehidupan.
Jadi kita nilai itu bagaimana? Ini termasuk haram atau tidak? Jadi di sekolah-sekolah, hampir semua sekolahan itu kan mesti ada yang namanya ada dana jariah. Saya mengatakan ini karena ini sangat berpengaruh pada kelanjutan dari pendidikan itu. Jadi saya dari dulu sangat istilahnya sering menanyakan ini, saya tanyakan, jadi sering terus. Karena dengan adanya zaman sekarang itu banyak korupsi dan sebagainya, dimulai dari ini tadi yang saya katakan. Jadi sekolah-sekolah itu kan ada yang dinamakan dana jariah, ditentukan sekian. Padahal yang namanya jariah itu apakah ditentukan seperti itu? Saya sering mengatakan ini kepada ketua-ketua komite pada sekolah itu. Dan tidak ada satupun yang menjawab. Juga kepala sekolah. Saya menanyakan itu juga tidak ada yang menjawab. Sampai sekarang. Dan saya sudah berkali-kali dari sekolah mana saja banyak, ada 4 kalau enggak 5 sekolah itu. Ya karena anak saya dari situ. Nah, di sini dia mengatakan jariah itu dengan dalil begini. Jadi dia berbicara, apakah kamu tidak mau masuk surga kalau dengan jariah ini? Katakanlah 500 atau 1 juta atau loh, kok enaknya dia mengatakan surga hanya 500 1 juta. Loh, itu pun juga begini, dia juga mengatakan kalau kamu masih belum punya uang kan bisa hutang. Loh, ini jariah lah tadi yang dikatakan. Tapi kok juga memberi solusi dengan hutang. Bagaimana? Ya, jadi di sini yang ditekankan kan hanya kejujuran. Padahal yang mengatakan itu katakanlah seorang pimpinan pondok, juga orang terkenal lah, itu seperti itu. Jadi ini saya sampaikan dan dia tidak pernah menjawab sama sekali sampai sekarang. Malah saya istilahnya dibuat takut lah, katakanlah begitu. Dan dikatakan begini, kalau kamu tidak terima, laporkan saja ke presiden. Ya seperti itu. Jadi saya di situ dibuat takut, tapi saya hanya tertawa saja. Saya hanya tersenyum. Makanya itu pun di sekolah-sekolah hampir semua begitu. Sebetulnya kan saya tanyakan dengan dia berbicara jariah, katakanlah jariah. Makanya saya bertanya jariah itu apa? Itu untuk siapa dan wajibnya untuk siapa dan bagaimana itu belum pernah ada jawaban sampai sekarang. Maka dari itu saya mengatakan, di sekolahan ini berarti tidak ada kejujuran. Kalau seorang pembimbing, seorang guru tidak jujur, terus anak kita disekolahkan di situ, pendidikan kejujuran itu diterima oleh murid apa enggak? Saya mengatakan begitu. Dia malah tidak ada kejujuran. Tapi bagaimana dia mengajarkan kejujuran pada anak saya yang saya sekolahkan di situ? Itu sekarang ya hampir semua sekolah begitu. Ini dalam sekolahan yang berlabel agama, ini bukan sekolah umum.
dari tingkat MTS sampai MAN itu sama seperti itu. Makanya kalau saya istilah ditarik jariah kan saya keberatan, Pak. Saya sering mengatakan begitu. Dengan dalil yang macam-macam yang akhirnya jangan bilang-bilang, Pak. Jadi saya bayar 100.000 atau 200.000 nggak apa-apa, tapi jangan bilang-bilang. Loh ini jariah loh tadi. Yang nanti katanya bisa masuk surga. Loh sekarang sikap begini itu bagaimana? Makanya murid yang dihasilkan dari situ akan menjadi orang jujur apa enggak? Makanya saya mengatakan kalau sekarang itu banyak orang korupsi itu dimulai dari pendidikan yang paling dasar. Kalau saya pikir itu tadi juga makanan yang dilarang. Karena kalau kita setiap perbuatan kita dasarkan hanya sebatas itu kan bukan di situ. Termasuk juga di dunia pendidikan itu sebetulnya dulu guru itu kan dinamakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dulu, sekarang apa bisa dikatakan seperti itu? Oh sekarang kalau nggak bayar nggak boleh ikuti ujian. Kalau belum bayar nanti anaknya dibully. Seperti itu. Itu kenyataan karena anak saya mengalami seperti itu. Nah, terus dunia pendidikan itu yang model bagaimana? Yang semestinya dia mengajarkan itu secara ikhlas. Karena dia dulu dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu ilmunya diturunkan kepada murid-muridnya. Seperti itu. Tetapi kalau kenyataannya sikap perilakunya secara kejujuran itu terus bagaimana? Itu ya itu kenyataan kehidupan. Dan sekarang saya sudah pernah menanyakan berkali-kali dan akhirnya juga dia minta maaf. Itu guru. Ada 2 guru atau 3 guru seperti itu. Saya minta itu. Karena apa? Kalau namanya jariah dibuat sama, berarti orang-orang apa itu komite atau sekolahan itu sudah tahu bahwa wali muridnya kaya semua. Padahal setiap orang ada yang kaya, yang ada nggak punya, ya macam-macam lah. Terus kalau sekarang namanya jariah ditentukan, terus bagaimana? Ya tadi, saya katakan tadi komitenya itu memberi solusi hutang. Terus statusnya jariah terus bagaimana gitu. Makanya saya menanyakan ini ya tadi berkali-kali sampai sekarang itu sudah ada anak saya dari MTS yang besar itu sampai sekarang itu anak saya yang kecil juga di MTS itu saya tanyakan itu belum ada yang menjawab. Yang jawabannya yang pasti, Bapak jangan bilang-bilang kepada orang-orang. Cuma seperti itu. Padahal saya ingin minta jawaban yang tepat gitu loh. Jariah itu yang bagaimana? Itu sampai sekarang belum ada jawaban itu. Ya, itu kan fenomena. Dan itu kenyataan. Sekarang kan sekolah orientasinya kalau bayar, sudah bayar. Sekolah yang terkenal bayarnya mahal, sudah seperti itu. Nah kalau saya menanyakan bahwa pemerintah itu menjamin hak mendapatkan pendidikan yang layak itu bagaimana? Pemerintah itu. Terus adanya terus bayar seperti itu, ini, itu dan sebagainya itu kalau nggak bayar nggak bisa masuk. Jaminan pemerintah yang bagaimana?
Itu pun juga tidak dijawab sampai sekarang. Berkali-kali. Makanya saya mengatakan seperti itu hanya sebagian dari perilaku orang, katakanlah. Jadi itu kalau menurut saya juga makanan. Jadi sikap perilaku itu makanan rohani kita yang kedepannya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Tuhan. Seperti ini kita makan, kalau makan kita baik, halal dan sebagainya, itu menjadi sehat, menjadi baiklah, itu perilaku yang semestinya sikap dan perilaku ya disesuaikan dengan makanan yang baik tadi, yang halal tadi. Nah kalau makanan kita halal dan baik, perilaku kita seperti itu apa gunanya? Maka ini saya sesuaikan dengan judul tadi. Jadi kita pun ya bersikap, berperilaku yang baik, yang halal. Makanya alladziinahum fi jadi alladziinahum bi sholatihim khoshi'in walladziinahum 'anil lagwi mu'ridun walladziinahum li zakati fa'ilun. Ya seperti itu. Kita berperilaku, bersikap, kita berpikir dulu. Saya mengatakan begini atau berbuat begini mempunyai akibat bagaimana, itu harus kita pikirkan. Nah seperti kalau menentukan tadi, akibat dari sikap seperti itu, akibatnya bagaimana? Ya seperti kita hanya makan tadi. Nah ini saya tambah sedikit ini tadi, mungkin nanti bisa sinkron lah dengan makanan yang kita makan, yang halal, yang baik itu tadi.